warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di Vita Channel. Pada kesempatan ini, saya akan membahas soal UTBK, khususnya matematika bagian 3 ya. Nah, langsung saja soal yang pertama, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk A cm, titik P, Q, R, S masing-masing adalah titik tengah E, H, A, D, A, B, dan QR. Luas proyeksi segitiga CPS pada bidang A, B, C, D adalah. Sebelumnya, untuk mengetahui proyeksi segitiga CPS terhadap ABCD, kita gambarkan dulu kubus yang membentuk ABC, D, E, F, G, H. Kita gambarkan dulu sebuah kubus. Kemudian kita tulis titik-titiknya A, titik B, titik C, D, E, F, G, H. Kemudian di sini yang diketahuinya lagi adalah titik tengah. Titik tengah EH itu membentuk titik P. Kemudian titik tengah AD membentuk titik Q. Titik tengah AB membentuk titik R, dan titik tengah QR membentuk titik S. Nah, untuk proyeksi segitiga CPS ini kita gambarkan dulu ya. Segitiga CPS-nya seperti ini. Nah, CPS ini supaya dia berpotongan dengan ABCD ya, bidang ABCD atau proyeksinya itu berarti kita hubungkan titik C ke Q, kemudian ke S, sehingga proyeksi luas segitiga CPS pada bidang ABCD ini adalah CQS. Kemudian CQS-nya ini karena kurang ya pembentukannya ya, kurang jelas, kemudian saya kasih garis bidang diagonal DB, saya kasih garis, kemudian A ke C diagonal bidang juga. Nah, kita tahu bahwa CQS itu seperti setengah dari segitiga CQR. Saya gambarkan ulang lagi ya, bahwasannya proyeksi segitiga CPS pada bidang ABCD adalah segitiga CQS, di mana luas segitiga CQS itu setengah dari segitiga CQR. Kita gambarkan ulang, segitiga CQR itu adalah setengah dari segitiga CQS. Untuk mengetahui luas segitiga CQS, nah kita harus tahu berapa luas segitiga CQR. Nah, untuk mencari luas segitiga itu kan dibutuhkan alas dikali tinggi ya. Rumusnya kan setengah kali alas kali tinggi, di mana alasnya itu panjang sisi Q ke R, kemudian tingginya adalah panjang sisi C ke S. Nah, untuk mengetahui panjang sisi ini, kita gambarkan ulang nih bidang ABCD maksudnya. Kita gambarkan, kemudian kita berikan garis perpotongannya. Ini garis perpotongan. Nah, kita cari ya Q ke R. Q ke R itu kan seperti gambar ini ya. Q ke R ini di sini ya. Q ke R itu seperti R ke P. R ke P. Berapa panjang sisi R ke P? Nah, kita lihat bahwa R ke P ini adalah setengah panjang DB. Ini kan DB. Ini kan DB kan panjang diagonal. Jadi untuk mencari Q ke R sini ya, Q ke R ini itu adalah setengah panjang diagonal DB. Bagaimana? Berapa panjang diagonal DB? Bahwasanya dia panjang diagonal itu adalah A akar 2 ya. A akar 2. Jadi panjang QR itu adalah setengah A akar 2. Karena apa? Setengahnya dari setengah DB ini. Setengah A akar 2. Kemudian apalagi panjang sisi CS. Nah, panjang sisi CS ini ya, C ke S ini itu adalah berapa bagian? Kita berikan garis ya. Garis penghubung C ke S ini kita hitung. Berarti ini berapa? 1, 2, 3, 4. 4 bagian dari
1, 2, 3 ya. C ke S ini 3 bagian dari 4 bagian. Jadi panjang C ke S ini adalah 3/4 dari A ke C. Nah, jadi panjang CS itu 3/4 A ke C, di mana A ke C itu adalah diagonal bidang yang besarnya A akar 2. Jadi panjang CS ya, panjang C ke S ini adalah 3/4 bagian AC, AC-nya A akar 2. Setelah itu kita cari luas CQS, di mana dari gambar tersebut bahwasanya luas CQS itu adalah setengah dari luas segitiga CQR, di mana rumusnya itu adalah setengah alasnya berupa QR dan tingginya berupa CS. Kemudian kita tulis ya, QR itu adalah A akar 2, CS itu adalah 3/4 A akar 2, sehingga hasilnya 3/16 A kuadrat. Yang benar adalah C. Selanjutnya nomor 2, diketahui garis singgung parabola fx sama dengan min 3x kuadrat plus 2ax plus 5 di titik x sama dengan min setengah membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu x. Luas daerah yang dibatasi oleh sumbu x sama dengan a, x sama dengan min a, dan parabola fx adalah. Jadi untuk mengetahui luas daerah yang dibatasi itu, kita harus tahu nilai A-nya dulu. Batas A-nya sudah jelas, kemudian persamaannya min 3x kuadrat plus 2ax plus 5 ini juga sudah jelas A-nya berapa. Nah, untuk mencari A, kita akan mencari gradien garis, gradien dari masing-masing persamaan. Yang pertama, mencari gradien dari persamaan garis singgung. Nah, bentuk umum persamaan garis singgung itu kan Y sama dengan MX plus C. Jadi M-nya itu sebagai gradien. Nah, karena persamaan garis singgung ini membentuk sudut 45 terhadap sumbu X, nah, gradien ini membentuk sudut 45 ini membentuk sudut 45 yang bernilai gradien, sehingga tan 45 itu adalah 1. Selanjutnya, kita mencari gradien pada parabola. Untuk mencari gradien pada parabola digunakanlah konsep turunan. Nah, ini kan persamaan parabolanya. Jika diturunkan, maka min 3x kuadrat menjadi min 6x plus 2ax diturunkan terhadap x menjadi 2a plus 5 diturunkan terhadap x adalah 0. Nah, karena x itu bernilai min setengah, maka kita masukkan min setengah terhadap persamaan tersebut, sehingga didapatkanlah 3 plus 2a. Kemudian kita bandingkan gradien persamaan garis singgung dan gradien parabola. Kita peroleh bahwasannya gradien persamaan garis singgung adalah sama dengan 1 dan gradien parabola adalah 3 plus 2a, sehingga A-nya didapatkan min 1, sehingga kita tahu persamaan parabolanya menjadi min 3x kuadrat min 2x plus 5. Nah, dengan batasnya A sampai min A, karena A sudah diketahui, berarti A-nya itu min 1 sampai 1. Nah, untuk mencari luas daerah dibatasi oleh kurva, oleh sumbu X sama dengan A, X sama dengan min A, atau min 1 sama dengan 1, digunakanlah rumus integral ya. A sampai B fx dx. Nah, kemudian kita integralkan menjadi min x pangkat 3 min x kuadrat plus 5x dengan batas min 1 sampai 1. Kita masukkan dulu batas 1 itu x sama dengan 1, kemudian dikurangi batas min 1, kemudian kita jumlah, hasilnya ada 8, jawabannya E. Selanjutnya nomor 3. Jika lingkaran yang berpusat di 4,3 dan menyinggung sumbu X dicerminkan pada garis Y sama dengan min X, maka persamaan lingkaran yang terjadi adalah, jadi kita mencari persamaan lingkaran dengan diketahui titik pusat berpusat di 4,3 dan menyinggung sumbu X. Nah, karena
pusat lingkaran tersebut menyinggung di sumbu X, maka R atau jari-jarinya itu sama dengan B. B itu yang mana? Ini misalkan A, ini misalkan B. Jadi jari-jarinya adalah 3. Kalau misalnya menyinggung sumbu Y, berarti jari-jarinya itu A, 4 ini. Karena dia menyinggung sumbu X, maka jari-jarinya adalah sama dengan B, sama dengan 3. Nah, sebelum kita mencari persamaan lingkaran, dicerminkan dulu. Ketika sudah menyinggung sumbu X, dicerminkan pada garis Y sama dengan min X. Nah, sudah diketahui pada rumus bahwasannya jika ada titik A, B, kemudian dicerminkan Y sama dengan min X menjadi min B, min A, min 3, min 4, dan berjari-jari 3. Mempunyai persamaan lingkaran. Nah, formula untuk persamaan lingkaran itu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga kita masukkan nilai A-nya ini adalah min 3 dan nilai B-nya adalah min 4. Kemudian jari-jarinya kita masukkan 3. Nah, kemudian setelah kita X plus 3 ini kita uraikan dan Y plus 4 kuadrat diuraikan, kemudian persamaan menjadi X kuadrat plus 6X plus 9 plus Y kuadrat plus 8 Y plus 16 sama dengan 9. Kemudian 9 kita pindah ruas ya, pindah ruas menjadi awalnya positif plus 9 menjadi min 9, sehingga persamaan tersebut menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X plus 8Y plus 16 sama dengan 0. Jadi jawabannya A. Selanjutnya nomor 4. Matriks transformasi yang bersesuaian dengan refleksi terhadap sumbu Y dilanjutkan rotasi dengan pusat 0 sejauh 90 derajat searah jarum jam adalah. Jadi kita harus tahu dulu matriks transformasi pencerminan, refleksi. Pencerminan itu bentuk matriksnya seperti ini ya. Min 1, 0, 0, 1. Jadi ini tetap ya, wajib memakai min 1, 0, 0, 1 karena ini sudah menjadi rumusnya. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi di pusat 0 sejauh 90 derajat searah jarum jam. Nah, karena dia searah jarum jam menyebabkan nilai sudutnya adalah min 90. Nah, rotasinya menjadi cos min 90, sin min 90, min sin min 90, cos min 90 dengan matriksnya membentuk 0, 1, min 1, 0. Sehingga komposisi matriksnya, jadi perkalian matriksnya dari ini tadi rotasi dikali matriks untuk pencerminan ya. Nah, untuk merefresh kembali ya, mungkin adik-adik lupa ya, bahwasanya untuk perkalian matriks seperti ini ya, baris A kali B dikali kolom P kali Q ya, A kali P ditambah B dikali R. Kemudian selanjutnya baris dikali kolom, baris AB dikali kolom QS. Nah, sehingga matriks tersebut membentuk 0, 1, 0, 1. Sehingga jawabannya D. Selanjutnya soal yang terakhir, Angga mengikuti 6 kali ulangan matematika pada semester 1 dengan nilai rata-rata 8,2. Jika selama 1 tahun ajaran Angga mengikuti 12 kali tes dengan nilai rata-rata 8,6, maka pernyataan yang benar di bawah ini adalah, jadi pernyataan A, B, C, D, E ini membandingkan nilai rata-rata semester 1 dan semester 2. Sedangkan dari informasi tersebut tidak ada informasi bahwasanya nilai rata-rata semester 2 itu berapa, sehingga dalam soal ini kita harus mencari nilai rata-rata semester 2. Yang diketahui apa saja informasi di atas? Diketahui banyaknya tes atau N1 semester 1 itu sebanyak 6 kali. Kemudian nilai rata-rata atau X1 ini semester 1 adalah 8,2. Nah, banyaknya tes total, banyaknya tes pada dalam jangka waktu 1 tahun semester 1 dan 2 ini 12 kali. Kemudian nilai rata-rata pada semester 1 dan 2 ini atau X gabungan adalah 8,6. Sehingga yang kita ditanyakan dalam soal ini adalah nilai rata-rata pada semester 2. Kemudian rumus untuk rata-rata gabungan, rata-rata gabungan adalah X1 dikali N1 ditambah X2 dikali N2
dibagi N total. N total itu N1 ditambah N2 ya. Nah, sudah diketahui dalam soal bahwasanya X gabungan semester 1-2 itu adalah 8,6, kemudian nilai rata-rata semester 1 adalah 8,2 dikali N1 adalah banyaknya tes pada semester 1 ditambah X2 nilai rata-rata semester 2 dikali N2. Nah, di sini N2-nya atau banyak tes pada semester 2 itu adalah 6 kali. Kenapa? Karena dalam 1 tahun atau semester 1 tambah semester 2 itu 12 ada 12 kali tes. Nah, jika semester pertama sudah 6 kali dan semester 2 itu menjadi 6 kali lagi kan, nanti kalau di total menjadi 12 kali tes. Nah, kemudian 8,6 ini kita dikalikan dengan 12. Nah, seperti itu. Karena terlalu besar ya angkanya, untuk memudahkan bisa kita sederhanakan dengan dibagi 6. Sama-sama dibagi 6. 8,6 dikali 12, 12 dibagi 6 menjadi 2, kemudian 6 bagi 6 adalah 1, sehingga penjumlahannya menjadi 8,6 kali 2 sama dengan 8,2 ditambah X2, X nilai rata-rata ke semester 2. Sehingga nilai rata-rata semester 2 itu adalah 8,6 dikali 2 adalah 17,2 dikurangi 8,2 sama dengan 9. Sehingga kenaikan rata-rata di semester 2 itu sebesar 0,8. Jadi yang benar dari pernyataan tersebut adalah A. Nah, sekian dari pembahasan belajar UTBK matematika. Semoga adik-adik bisa bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada saran dan pertanyaan, mohon di komen ya, di kolom komentar. Terima kasih.